Alhamdulillah kita sudah terhubung di acara IG Live dan pada hari ini seperti biasa sahabat-sahabat IG Live dimanapun Anda berada, selamat bergabung kepada Pak Arif Cahyo dan Mas Catur. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini di hari Jumat tanggal 8 bulan Maret tahun 2024 kita berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali dalam acara Jumat Berkah bersama meraih pahala. Dan topik kali ini masih seputaran leadership atau kepemimpinan, menyambung dari topik-topik yang terdahulu, di mana pada kali ini topiknya adalah mengacu atau berbicara tentang 20 kelemahan pemimpin dalam mengelola SDM. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Pak Suyitno. Assalamualaikum Pak Suyitno, semoga sehat selalu. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat IG Live Jumat Berkah dimanapun Anda berada, Abi berada di Sidoarjo, cuacanya sangat cerah, dan kami berdua, Abi dan Pak Suyitno, mengucapkan selamat menyongsong hari puasa di bulan Ramadan yang insya Allah akan bertepatan di hari Senin atau Selasa, dan kami berdua mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala kesalahan yang kami berbuat selama ini, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita duduk sejenak, luangkan waktunya, karena acara ini akan berjalan 1 jam ke depan dalam suasana yang santai tapi mengena di hati dengan bahasa-bahasa yang membumi, bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dimaknai, dan dimengerti oleh masyarakat luas. Dan kalau kita bicara pemimpin, maka pemimpin itu adalah suatu kedudukan yang sangat krusial. Karena pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti di akhirat. Dan siapapun pemimpinnya, pasti harus mengetahui tentang kelebihan-kelebihan yang dia miliki, supaya dia bisa mengelola atau dia bisa memimpin orang lain. Tapi banyak di luar sana pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti tentang kelebihannya, bahkan pemimpin tersebut terlalu mengekspos kelemahannya, sehingga kelemahan-kelemahan tersebut atau ketidakmampuan dia dalam mengelola manajemen dan SDM itu membuat pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan timnya, perkembangan organisasi maupun perkembangan SDM yang ada di lingkungan yang dikelola oleh yang bersangkutan. Untuk itu, supaya kita tidak berpanjang lebar, mari kita berikan kesempatan kepada Pak Suyitno untuk memberikan materinya dalam waktu 1 jam ke depan. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Kita mulai. Silakan Pak Suyitno, waktu dan tempat bisa dimulai. Terima kasih. Terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabatku di IG Live. Pada pagi hari ini, topik yang akan saya sampaikan atau kita bahas bersama adalah 20 kelemahan leader atau pemimpin dalam mengelola SDM. Ya, sebetulnya saya punya catatan banyak ya, karena ada 4 buku saya yang saya tulis yang membahas tentang kelemahan para pemimpin. Jadi yang satu itu adalah 140 kelemahan para manajer, kemudian 40 kelemahan para pemimpin, kemudian sikap atasan yang menghancurkan motivasi bawahan, juga 40 kelemahan ini pemimpin konvensional gitu. Jadi ada 4 buku saya sendiri yang membahas tentang kelemahan-kelemahan itu. Ya, sebelum kita masuk ke materi pokok, seperti biasa saya mau menyampaikan kalimat-kalimat bijak yang bisa menginspirasi kepada kehidupan kita atau di dalam pemikiran atau langkah-langkah kita selanjutnya. Baik, yang pertama, kesulitan menjadi dewasa itu ada 2, yaitu mengakui kekurangan diri sendiri dan mengakui kelebihan orang lain.
Jadi untuk bisa dewasa itu seharusnya kan kita mampu mengakui atau memperbaiki kekurangan kita, dan juga kita harus mengakui kelebihan orang lain supaya kita bisa belajar dari mereka. Tetapi ternyata kedua hal ini juga tidak mudah ya. Jadi mengakui kekurangan diri sendiri dan mengakui kelebihan orang lain itu tidak mudah gitu. Kemudian kata bijak yang kedua, orang serakah positif. Nah, ini ternyata orang serakah itu ada yang positif juga. Orang serakah positif adalah orang yang tidak pernah puas untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi orang yang serakah positif itu terus-menerus ya, tidak pernah ada berhentinya, tidak ada kepuasan, dia terus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, banyak orang suka pamer. Nah ini, padahal hampir semua orang tidak suka pada orang yang suka pamer. Jadi artinya orang yang suka pamer itu harus sadar bahwa hampir semua orang itu tidak suka kepada orang yang suka pamer gitu. Ini yang perlu kita sadari bersama gitu. Ya, kemudian berikutnya kalimat bijaknya adalah orang yang paling buruk adalah dia yang dalam hidupnya selalu membuat susah orang lain. Nah ini kelihatannya juga banyak orang seperti ini. Jadi dia selalu membuat masalah, selalu membuat susah orang lain dimanapun dia berada. Omongannya, perbuatannya itu menyulitkan orang lain. Kemudian kalimat bijak berikutnya, persahabatan sejati harus dijaga dengan mengorbankan perasaan. Ya, jadi kalau kita ingin bersahabat sejati, kita memang harus banyak berkorban tentang perasaan. Karena apa? Untuk bisa menjaga persahabatan kita, kalau ada sesuatu yang menyinggung, kemudian itu kalau ini bisa kita maafkan. Jadi kita harus berkorban perasaan untuk menjaga persahabatan yang sejati. Kemudian berikutnya, lebih mudah sabar dalam penderitaan daripada sabar dalam kenikmatan. Karena dalam kenikmatan seringkali kita lupa diri. Nah itu jadi kalau untuk bisa bersabar itu kita ini mudah kalau dalam penderitaan. Kalau di dalam penderitaan itu kita sudah langsung menyadari dan lain sebagainya, ingat kepada Allah ya. Tetapi begitu sabar di dalam kenikmatan, nah ini kita justru malah sulit karena pada saat kita mendapatkan kenikmatan itu kita seringkali lupa diri. Baik, yang terakhir ya, kesalahan orang lain bisa jadi ladang pahala kita. Ya, jadi kesalahan orang lain itu bisa jadi ladang pahala kita, yaitu dengan cara memaafkan kesalahannya dan menutup aibnya. Jadi apabila orang lain salah pada kita, itu ya kita patut bersyukur karena mendapat kesempatan atau mendapat ladang pahala. Dengan catatan bahwa kita mau memaafkan dan mau menutup aibnya, bukan justru sebaliknya. Itu kira-kira kata-kata bijak atau kalimat bijak yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita masuk ke topiknya, yaitu 20 kelemahan pemimpin dalam mengelola SDM. Ya, belajar itu bisa dari hal yang positif dan dari hal yang negatif gitu ya. Jadi kita belajar ke hal yang positif itu bisa kita tiru, tetapi kalau kita belajar ke hal yang negatif itu untuk kita hindari, karena kita tahu bahwa perilaku-perilaku seperti yang negatif itu harus kita hindari supaya kita tahu bahwa itu salah atau tahu bahwa itu tidak benar gitu. Karena apa? Banyak orang melakukan kesalahan ya, itu justru malah dia tidak sadar bahwa itu adalah salah gitu ya. Jadi kali ini kita belajar dari hal yang negatif dan
belajar yang efektif dan efisien adalah belajar dari pengalaman orang lain. Ya, jadi kita tidak harus mengalami sendiri, kita tidak harus melakukan sendiri untuk bisa belajar gitu ya. Jadi kalau ada orang lain kemudian melakukan sesuatu, apakah itu positif atau negatif, ya kita belajar, yang positif kita ambil, yang negatif kita buang begitu. Jadi tidak harus kita mengalami sendiri. Kalau kita ini mengalami sendiri, itu memang lebih efek lebih bagus, lebih artinya kita ini pernah ngalami, jadi ilmu kita ini sudah pernah kita buktikan gitu. Tetapi dengan cara itu akhirnya akan lama gitu, ya. Jadi lebih baik kita belajar dari orang lain gitu, ya. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu, umpamanya saja kita ini belajar mengenai leadership itu. Itu kalau kita ini pernah ngalami jadi pemimpin, itu akan lebih mantap gitulah pengetahuan kita karena kita pernah mengalami gitu ya. Tetapi tidak harus seperti itu ya, kita belajar dari pengalaman orang lain sudah cukup ya. Yang penting kita ini bisa meresapi, menghayati pengalaman orang lain untuk kita praktekkan, apakah itu kita buang atau kita pakai begitu. Baik, mengapa harus belajar dari kelemahan ya? Itu karena kelemahan itu kan hal negatif. Jadi seringkali tidak disampaikan gitu. Jadi sangat jarang gitu ya buku-buku atau artikel-artikel yang membahas tentang kelemahan. Atau bahkan ada orang yang bercerita tentang kegagalannya, kelemahannya itu jarang. Tetapi kalau itu kesuksesan, wah ini luar biasa, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang keberhasilan, ya kelebihan orang itu banyak. Nah, karena apa? Karena kelemahan itu kadang-kadang memalukan gitu ya, sehingga tidak banyak orang menyampaikan kelemahannya atau kegagalannya. Ya, kemudian kalau kita lihat di praktek itu banyak seorang pemimpin melakukan satu kelemahan, tetapi dia tidak menyadari ya bahwa itu adalah satu kelemahan atau hal yang negatif. Yaitu oleh karena itu perlunya kita belajar dari kelemahan itu. Kemudian bahwa kalau kita belajar dari kelemahan, maka kita tidak akan melakukan gitu, karena itu kita sudah belajar bahwa itu salah gitu, bahwa itu adalah negatif, bahwa itu tidak benar, maka kita nggak akan melakukan hal-hal yang seperti nanti kita sampaikan begitu ya. Jadi belajar dari kelemahan itu bukan untuk ditiru sekali lagi, tetapi justru harus dihindari. Kita tahu bahwa itu baik atau benar karena ada yang salah ya. Kita tahu yang salah karena ada yang benar gitu. Jadi sama-sama kita belajar. Yang penting kita bagaimana kita bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman dari orang lain atau pelajaran dari orang lain itu. Ya, kemudian ya kita akan mulai 20 kelemahan itu seperti apa gitu. Kemudian yang penting ya sekali lagi saya informasikan bahwa apa yang saya sampaikan ini untuk tidak ditiru tetapi diketahui dan itu dihindari gitu ya. Baik. 20 kelemahan para pemimpin atau para manajer gitu ya dalam mengelola SDM. Nah ini tentu banyak terkait dengan organisasi atau perusahaan ya. Jadi seorang pemimpin memiliki anak buah, apakah itu karyawan, pegawai atau anggota organisasi. Yang pertama, kelemahannya para pemimpin itu adalah suka marah-marah pada bawahan dengan alasan yang tidak jelas gitu ya. Ya, jadi kita ini sebagai pemimpin seringkali marah ya, karena kemarahan itu relatif mudah muncul dari seorang pemimpin, apalagi kalau pemimpin itu merasa memiliki kekuasaan ya, merasa dirinya menjadi orang yang paling kuasa di organisasi itu lebih mudah munculnya kemarahan karena dengan mengeluarkan kemarahan seolah-olah pemimpin itu menunjukkan kekuasaannya ya. Jadi ini satu kelemahan, perlu diingat bahwa seharusnya sebagai pemimpin itu
tidak suka marah, ya, karena tanda-tanda bahwa pemimpin itu sudah dewasa, sudah pantas menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin yang baik kalau pemimpin itu bisa mengendalikan rasa amarah. Ini yang pertama. Yang kedua, suka memarahi bawahan di muka orang banyak. Ini juga penyakit juga ya bagi seorang pemimpin. Seringkali kita melihat seorang pemimpin atau manajer itu memarahi anak buahnya itu di muka orang banyak atau di muka teman-temannya. Ini sesuatu yang sangat-sangat kontraproduktif. Karena apa? Karena maunya pemimpin itu membuat kapok orang yang salah itu, yang dipermalukan itu. Tetapi karena kita ini manusia yang memiliki perasaan dan rasa, tentu kalau kita ini dimarahi, ya dipermalukan di muka banyak orang, pasti kita akan malu. Dan itu justru malah membuat orang itu tidak sadar, bahkan tidak menjadi lebih baik, justru yang ada malah orang itu akan dendam, sakit hati, dan akan membalas perlakuan pemimpin itu gitu. Nah ini yang bahaya gitu loh. Sehingga kita harus hati-hati kalau kita jadi pemimpin itu punya anak buah banyak, jangan sekali-kali memarahi bawahan itu di muka teman-temannya atau di muka orang banyak, ya. Bahkan apalagi kalau itu sampai di video gitu, kemudian di-upload di YouTube dan lain sebagainya, sehingga lebih banyak lagi orang yang tahu gitu. Nah, rasa malu ini yang membuat orang itu seringkali nekat. Nah, karena kita ini sebagai seorang pemimpin, seharusnya kita ini memiliki kemampuan berpikir untuk bertindak itu jauh lebih baik daripada karyawan, sehingga tingkat kedewasaan itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi tidak pantas kalau pemimpin itu memarahi orang, mempermalukan orang di depan orang banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu mencela hasil kerja bawahan. Jadi kalau kita ini bekerja di satu perusahaan, ya kita sebagai manajer atau pemimpin, itu seringkali kita ini maunya hanya mencela hasil karya atau pekerjaan bawahan. Jadi bawahan itu seolah-olah tidak ada benarnya. Karena apa? Karena pemimpin yang model seperti ini, tuntutannya itu selalu melebihi apa yang bisa dikerjakan oleh bawahannya. Sehingga bawahan itu tidak pernah akan bisa memenuhi tuntutan dari atasan. Padahal bawahan itu keterbatasannya juga karena pemimpin yang tidak mau memberikan bimbingan, sehingga kemampuannya itu tidak seperti yang diharapkan oleh seorang pemimpin itu. Nah ini satu kesalahan dari pemimpin, tetapi dilimpahkan kepada bawahan, ya. Jadi selalu mencela hasil kerja bawahan. Nah ini membuat demotivasi, membuat motivasi bawahan atau karyawan ini menjadi turun, ya bahkan hilang sama sekali motivasinya karena selalu dicela hasil kerjanya gitu. Nah, seharusnya seperti apapun ya hasil kerjanya ya harus kita berikan semacam pujian, kemudian kita baru memberikan satu nasihat bahwa oh ini bagus, tetapi mungkin untuk bisa lebih baik ke depan Anda harus bisa melakukan hal seperti ini. Nah, itu kan lebih baik daripada selalu mencela, ya, melihatkan kalau pimpinan itu tidak puas dengan hasil kerjanya. Ini justru malah menyebabkan orang demotivasi, ya. Kemudian berikutnya memberikan perintah dengan cara yang kasar. Ini juga penyakitnya seorang pemimpin itu di sini. Jadi kelemahan bahwa seorang pemimpin seringkali memberikan perintah itu dengan cara yang kasar gitu ya. Padahal kita kalau tahu bahwa di dalam memberikan perintah atau berkomunikasi, ya memberikan perintah itu kan berkomunikasi sebetulnya antara atasan dengan bawahan. Nah, akan lebih efektif kalau disampaikan dengan cara yang santun dan sopan. Apa sih beratnya gitu ya? Ya kan sebetulnya kalau kita mau menunjukkan kekuasaan itu kan tidak perlu dengan cara memerintah dengan cara yang kasar.
Jadi kalau kita ini di dalam organisasi, posisi kita sebagai pemimpin, itu bawahan kita ini sudah tahu kalau kita ini memang berkuasa, kita sudah jadi pemimpin, nggak perlu harus ditunjukkan dengan cara memerintah yang kasar, ya. Tetapi seringkali kita dapati, kita ketahui seorang pemimpin itu memberikan perintah secara kasar. Itu hasilnya sangat tidak bagus karena akan lebih baik orang itu akan bisa menerima dengan senang hati kalau cara menyampaikan itu dengan cara yang baik. Jadi memberikan perintah harus dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang kasar. Kemudian yang berikutnya memberi teguran yang menyakitkan. Ya, seorang pemimpin memang salah satu tugasnya adalah memberikan perintah dan memberikan teguran. Manakala perintah yang diberikan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan arahannya, maka akan muncul yang namanya teguran. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwa tidak satu pun orang itu suka ditegur. Nah, ini yang perlu diingat ya oleh seorang pemimpin. Nah, apalagi kalau tegurannya itu dengan cara menyakiti atau menyakitkan gitu ya, dengan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat kontraproduktif ya. Jadi lebih baik ya kalau kita ini memang kepingin anak buah kita itu menjadi baik, dari kesalahan itu bisa diperbaiki, kemudian dia bekerja dengan lebih baik, maka teguran yang kita sampaikan itu harus yang baik juga. Kalau perlu dipanggil ke kantor 4 mata, kemudian diberikan nasihat, kemudian ditunjukkan kesalahannya. Semuanya harus dilakukan dengan wajah yang senang, yang ceria gitu ya. Ya, jangan cuma marah-marah itu ya, orang akan ini sakit hati gitu ya. Jadi kita memberikan teguran seharusnya dengan cara yang bijak gitu, bukan dengan cara yang menyakitkan. Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah sulit menerima masukan dari bawahan, ya. Jadi ada juga pemimpin yang merasa bahwa dirinya itu paling pinter gitu ya. Sebetulnya memang harus, jadi seorang pemimpin itu memang harus memiliki kelebihan di dalam ilmu dan lain sebagainya. Tetapi ya kalau sebagai pemimpin yang baik itu harusnya mampu menggali ya masukan-masukan, ide-ide dari bawahan. Kenapa harus begitu? Ya supaya anak buah itu yang pertama bisa lebih maju karena ada kreativitas. Yang kedua, pada saat bawahan kita ini memberikan masukan atau memberikan ide kepada kita, kalau memang ide itu baik, ya walaupun kita sebetulnya tahu ya bahwa ide itu kita sudah tahu, tetapi ada baiknya bahwa kita terima ide itu kalau memang itu baik, kemudian dilaksanakan. Nah, kita akan kembalikan kepada orang yang memberikan ide. Oke, idemu bagus. Sekarang coba laksanakan ya dengan membuat perencanaan yang baik, dengan melaksanakan idemu itu dengan baik juga. Nah, itu orang akan mengerjakan dengan sepenuh hati dan dia akan berusaha bahwa ide yang diberikan itu nanti kalau dilaksanakan itu menjadi baik situasinya atau kondisinya atau pekerjaannya memang memberikan hasil yang baik. Karena dia yang punya ide disuruh mengerjakan maka dia akan all out ya, berusaha supaya idenya itu dibuktikan ya sebaik mungkin gitu ya. Nah, itu agak berbeda kalau kita ini selalu memberikan perintah ya. Perintah, ya memang perintah itu akan dilaksanakan. Tetapi ya kalau di prosentase, kalau kita ini langsung memberikan perintah itu ide dari kita sendiri, ya itu mungkin tingkat kepatuhannya katakanlah 75%. Tetapi kalau itu ide dari bawahan kemudian dikembalikan untuk bisa dikerjakan oleh bawahan itu, maka tingkat motivasinya bisa 100% gitu ya. Bahkan lebih karena apa? Karena dia ingin membuktikan bahwa masukannya itu baik dan bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi kita ini harusnya jadi pemimpin itu memang harus belajar hal-hal seperti ini supaya pelaksanaan atau kepemimpinan kita ini bisa efektif. Baik, berikutnya menolak ide bawahan secara mematikan ya.
Kalau tadi hanya menolak gitu kan tidak baik, harus diterima. Tetapi ada juga sudah menolak, ya, kemudian caranya menolak itu seperti ya mematikan atau menyakitkan gitu ya. Ya ada juga apa pimpinan yang bilang ada anak buahnya itu memberikan ide masukan, dijawab idemu itu tidak masuk akal. Nih pakai otak loh, memberikan ide tidak pakai otak lah. Ini kan menyakitkan sekali gitulah. Nah setelah pimpinan itu melakukan seperti itu, pasti anak buahnya itu sudah kapok. Artinya tidak akan memberikan ide lagi, bahkan dia akan pasif, apatis gitu. Nah, ini kan merugikan. Sementara sebetulnya tugas seorang pemimpin itu kan harus menggali ide dari bawahan, kemudian memberikan semangat dan lain sebagainya. Kalau model seperti ini, ya anak buahnya akan dimotivasi gitu. Ya. Jadi kita harus kalau terpaksa harus menolak gitu ya. Jadi kalau idenya bagus, oke, kita laksanakan, terus kemudian dikembalikan. Tetapi kalau ide itu sebetulnya tidak bisa dilaksanakan, bahwa kita tidak setuju dengan ide itu, bagaimana caranya kita ini apa menolak ya dengan cara yang bijak begitu ya. Jadi orangnya yang ditolak itu tidak sakit hati. Ya memang ya repot kita jadi pemimpin itu memang harus tahu gitu loh bagaimana mengelola anak buah ya, termasuk kalau kita menolak idenya itu bagaimana caranya, kita harus belajar gitu ya. Jadi harus tahu lah caranya, seninya untuk menolak itu bagaimana. Ini apa yang harus kita pahami ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah menilai bawahan secara tidak adil. Nah, ini sangat banyak sekali di organisasi, di kantor-kantor atau di perusahaan, bahwa seorang pemimpin itu menilai bawahan itu tidak adil. Artinya pada saat kita menilai prestasi bawahan, itu subjektivitas itu sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan hasil dari penilaian itu tidak adil. Yang tidak bagus dinilai bagus, yang bagus tidak dinilai bagus. Nah, karena apa? Karena subjektivitas. Subjektivitas itu bisa karena penilaian sendiri yang menurut dia sendiri, kemudian ada kecenderungan, ya adanya satu hubungan ya, umpamanya saja karena familinya, karena ponakannya, karena kakaknya, karena adiknya, bahkan karena ya kalau itu perempuan atau pimpinannya laki ya karena dia cinta atau dia senang sama perempuan itu sehingga diberi nilai yang lebih. Nah, yang perlu kita ingat kalau pas kita ini melakukan satu evaluasi atau satu penilaian kinerja dari bawahan kita, itu yang pertama itu harus memisahkan subjektivitas kita ya terhadap penilaian itu ya. Subjektivitas itu bisa dari hubungan pribadinya dan juga cara berpikirnya. Harus kita objektif gitu di dalam menilai bawahan, sehingga kita ini menilainya ya tidak kalau betul ya susah lah, tapi relatif ya mendekati kebenaran gitu ya, bahwa yang baik dinilai baik, yang tidak baik ya tidak baik. Tentu yang penting bahwa seorang pemimpin ini harus berusaha untuk memberikan satu bimbingan ya, satu pemahaman supaya karyawan atau anak buah kita bisa bekerja lebih baik, termasuk motivasinya, loyalitasnya, integritasnya gitu. Ya kita harus bisa memberikan ini apa bimbingan kepada mereka, sehingga pada saat kita menilai itu kita sudah memberikan semua yang memang dibutuhkan mereka, tinggal sekarang mereka ini bekerjanya bagaimana lah, kita nilai ya secara objektif gitu ya. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, ya bagaimana kita menilai bawahan itu secara objektif gitu. Karena kalau kita ini menilai bawahan tidak adil, tidak objektif, maka membuat suasana kerja di lingkungan itu, di perusahaan itu menjadi tidak kondusif. Nah, kalau sudah tidak kondusif, kaitannya dengan motivasi kerja, ya banyak orang kecewa. Kan saya berkali-kali menyatakan bahwa
motivasi kerja itu musuh utamanya adalah perasaan kecewa. Sehingga kalau kita menilai bawahan itu tidak adil, maka akan muncul yang namanya rasa kecewa. Rasa kecewa akan langsung diikuti dengan turunnya motivasi. Kita sendiri yang rugi kalau kita sebagai pimpinan gitu. Ya, baik. Berikutnya menjatuhkan sanksi tidak sesuai dengan kesalahan. Jadi anak buah memang salah itu karena memang dia pengetahuannya, mungkin kerjanya juga terjadi kesalahan itu kan juga wajar gitu ya. Karena kita manusia mesti bisa berbuat salah. Tetapi kalau kita sebagai pemimpin itu harus melihat dulu orang atau karyawan yang sering berbuat salah itu sudah kita beri pemahaman enggak? Sudah kita beri penjelasan nasihat enggak? Kalau memang belum ya harusnya kita memberikan nasihat atau katakanlah pemahaman ya. Tapi kalau sudah dikasih pemahaman itu masih berbuat salah, nah kita di dalam memberikan sanksi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak berlebih-lebihan. Hanya tidak mau ucapan selamat pagi saja dikasih sanksi peringatan pertama. Padahal itu bisa saja hanya dikasih nasihat gitu mungkin sudah selesai gitu, tidak perlu harus diberikan surat peringatan. Apalagi kalau sampai kesalahan itu tidak berarti tetapi diberikan sanksi sampai PHK dan lain sebagainya. Ini kan menjatuhkan sanksi tidak sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini sebetulnya juga akan berpengaruh kepada orang lain yang melihat teman-temannya itu, wah nanti bisa-bisa saya juga diperlakukan seperti itu, ya, sehingga akan turun juga motivasinya. Ya, berikutnya membenci bawahan secara berlebihan. Jadi kita ini memang manusia itu kan ada ya sifat-sifat yang seringkali kalau orang lain membuat kesalahan kepada kita, terus kita ini membenci gitu ya. Tetapi karena konteksnya ini adalah di dalam satu organisasi perusahaan atau di organisasi, tentu antara pemimpin dengan anak buah itu harus memiliki hubungan yang harmonis gitu. Bagaimanapun juga kita ini sebagai pemimpin, kalau kita ini sebagai pemimpin harus berusaha yang membuat suasana itu menjadi kondusif, membuat satu komunikasi menjadi lebih baik. Jangan sampai kita ini justru membenci bawahan ya secara berlebihan. Artinya kan ada itu apa itu namanya pemimpin di satu instansi itu sampai tidak suka itu sampai lama gitu, anak buahnya tidak dinaikkan pangkat, tidak ditanya, ini kan rugi ya, rugi kita karena itu adalah anggota organisasi. Kalau dia tidak maksimum pekerjanya, maka yang rugi adalah instansinya atau organisasinya itu. Padahal seharusnya kita ini diangkat jadi pemimpin harus bisa memaksimalkan ya potensi yang ada di para karyawan atau pegawainya. Jadi kalau model seperti ini ya sampai kalau orang Jawa bilang itu pemimpin yang suka ngecing ya, ngecing itu ya itu tidak senang terus umpamanya orang berbuat salah itu tidak selesai rasa dendamnya gitu ya, jadi dicing terus itu. Nah, ini tidak baik tentu gitu ya. Jadi dan itu ada di banyak tempat karena saya alhamdulillah dalam menulis buku-buku terkait dengan kelemahan seorang pemimpin itu mengamati beberapa organisasi saya cermati ya, kemudian senior saya atau pemimpin saya dulu, kemudian saya pada waktu jadi pemimpin harus berusaha juga mempraktekkan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Jadi membenci bawahan secara berlebihan itu tidak bagus. Kemudian berikutnya, kelemahan yang berikutnya adalah ini juga banyak juga, jadi tidak senang melihat bawahannya itu maju. Nah, ini penyakit juga ini ya bagi seorang pemimpin. Seharusnya cara berpikir kita, kalau kita ini menjadi pemimpin itu seharusnya membuat atau mengusahakan supaya anak buah kita ini maju. Bahkan kalau yang merupakan satu kewajiban menurut saya, hemat saya, bahwa seorang pemimpin itu salah satu tugas utamanya adalah mempersiapkan
pengganti dirinya maksudnya, yang kualitasnya jauh lebih baik daripada dirinya. Nah, kalau model pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya maju, ya ya tentu perusahaannya nanti akan kolab karena begitu dia pensiun, anak buahnya menjadi tidak mampu untuk memimpin atau mengelola perusahaan ini karena apa? Kualitasnya jauh di bawah dia. Seharusnya kita sebagai pemimpin itu harus mempersiapkan anak buah kita menjadi penggantinya, menjadi generasi penggantinya yang kualitasnya harus lebih baik daripada diri kita. Kenapa begitu? Karena kita ini kepingin, ya, kalau kita ini ada di dalam organisasi kemudian kita pensiun atau meninggalkan organisasi, itu seharusnya organisasi yang kita tinggal ini akan bisa berjalan dengan baik dengan orang-orang yang mampu mengelola perusahaan itu. Nah, kita tahu bahwa zaman ini berubah, semakin maju, semakin ke depan tantangan dan hambatan, kendala, ya itu semakin besar sehingga organisasi itu semakin ke depan itu harus dipimpin oleh orang yang kualitasnya lebih baik. Ya, tetapi seringkali yang terjadi itu kalau ada anak buahnya maju, itu justru tidak senang. Jangankan kok memberikan pelatihan, membuat orang, wong dia ini khawatir kalau ada anak buahnya pinter itu justru malah dibleskan, ya, dijatuhkan gitu, supaya tidak muncul. Ini pemikiran yang terbalik gitu. Ya seharusnya bagaimana kita membuat anak buah kita ini maju, bahkan satu dua sudah dibina, dicetak sebagai calon penggantinya yang kualitasnya harus lebih baik. Nah, yang ada itu justru malah sebaliknya. Seringkali kalau kita ini pensiun, kemudian organisasi yang ditinggal itu berantakan, turun kinerjanya, itu justru malah kita bangga dari luar, kita ngomong bahwa, nah saya kok di pensiun, nah itu lihat, begitu saya tinggal perusahaan ini hancur kan, nah saya kok, ini justru cara berpikir yang terbalik gitu. Seharusnya kita ini harus berusaha supaya kalau kita ini pensiun atau kita keluar dari organisasi itu menjadi lebih maju. Itu adalah satu indikator bahwa kita berhasil di dalam memimpin. Artinya kita berhasil mempersiapkan orang-orang ini lebih maju atau lebih baik kualitasnya dengan adanya apa itu kendala, hambatan, ya perubahan yang luar biasa. Ini orang-orang itu jadi mampu karena sudah kita latih, kita bimbing supaya kualitasnya melebihi diri seorang pemimpin itu. Ya, jadi tidak senang melihat bawahan maju. Ini termasuk cara berpikir yang terbalik, yang harusnya tidak kita lakukan. Ya, harusnya kita membuat anak buah kita ini jauh lebih maju, jauh lebih baik daripada kita, karena ke depan hambatannya semakin banyak. Kemudian berikutnya tidak suka memaksakan kehendak. Jadi memang kita ini sebagai pemimpin itu kan orang kuat, yang berkuasa, tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita ini tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu ya. Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan tatanan aturan yang berlaku di dalam organisasi itu. Jadi meskipun kita ini berkuasa di organisasi itu, tetapi kita tetap harus berpikir bahwa kehendak kita yang negatif itu harusnya tidak kita paksakan untuk kita laksanakan. Ya, karena apa? Karena pasti akan mempengaruhi motivasinya, kemudian mungkin juga akan mempengaruhi dari kinerja daripada organisasi itu. Kemudian yang berikutnya, suka mengancam dengan kekuasaannya. Nah ini juga banyak pemimpin yang model-model seperti ini. Jadi kalau tidak senang sama orang, itu ngancam-ngancam. Kayak ini, aku ini pemimpin, kalian jangan macam-macam ya. Tanda tanganku ini bisa membuat kalian sengsara. Nah ini ancamannya luar biasa itu kan, sudah seperti itu. Ya, nah pemimpin-pemimpin yang model seperti ini harus menyadari bahwa sikapnya atau perilakunya seperti itu adalah kontradiktif ya, menyebabkan
orang lain yang dipimpin atau anak buahnya itu menjadi demotivasi gitu ya. Baik, kita teruskan. Selalu minta dihormati dan disanjung. Jadi ini kelemahan juga gitu. Jadi kita ini sebagai pemimpin tidak usah minta dihormati, mesti orang sudah hormat lah, kita tahu lah mereka. Dan tidak perlu ada sanjungan, sudah tahu bahwa kalau jadi pemimpin mesti orangnya pinter gitu ya. Iya, tapi tidak usah gila hormat atau pengen disanjung, karena begitu kita keinginan untuk dihormati dan disanjung itu tinggi, maka apa ya, seperti tanda kutip memaksa orang lain itu harus munduk-munduk gitu. Padahal ya kita ini seharusnya kalau bisa berkomunikasi atau berinteraksi seperti saudara, seperti teman, itu anak buah akan menjadi senang. Jadi tidak ada pikir-pikir kalau kita ini mau ketemu. Nah, seringkali kan kalau orang itu apa ya, gila hormat itu, pagi kalau datang tidak dihormati, tidak diucapi salam begitu, dia akan marah. Wah, ini hal-hal yang sebetulnya kontradiktif gitu ya. Kemudian berikutnya tidak pernah peduli dengan kesulitan bawahan ya. Jadi di dalam melakukan satu kegiatan ya, itu bawahan kita itu kan seringkali menemui kesulitan ya. Kesulitan-kesulitan itu bisa disebabkan karena memang kemampuannya yang tidak mumpuni, terus kemudian juga karena sarana prasarana itu tidak mencukupi. Seharusnya kita peduli kenapa pekerjaan itu kok tidak bisa diselesaikan, ada kesulitan apa? Ya kita paling tidak tanya gitu, apa kesulitannya, apa yang kita bantu. Bukan terus kemudian kita biarin aja, itu kan tugas mereka. Nggak tahu, pokoknya yang tahu saya beres gitu. Wah, ini pemimpin yang sebetulnya kemampuannya lemah untuk menutupi kelemahannya itu, dia bilang seperti itu, aku pokoknya ruh beres, mbuh carane ya opo. Nah, ini merupakan satu kebiasaan pemimpin yang menutup-nutupi kelemahannya karena ketidakmampuannya, dia bilang seperti itu gitu. Padahal seharusnya yang harus dikerjakan adalah melihat kenapa pekerjaan ini kok terkendala atau ada hambatan, fasilitas apa yang perlu diperlukan, kemudian orangnya mungkin tidak mampu lah, diberi penjelasan ya, dan mungkin kalau perlu dibantu dengan tenaga ahli dari luar begitu ya. Jadi dibantu kesulitan-kesulitan itu sambil diberikan satu pelajaran atau bimbingan kepada anak buahnya ya, bukan tidak peduli gitu. Berikutnya adalah kelemahannya adalah suka janji tapi sering tidak ditepati. Nah, ini penyakit juga ini ya, penyakitnya seorang pemimpin. Kelemahannya itu seringkali janji ya, tapi tidak ditepati gitu ya. Jadi kalau memang tidak mungkin bisa dilaksanakan, ya nggak perlu dijanjikan lah ya, karena nanti isinya cuma ada rasa kecewa. Ya, kembali saya tekankan bahwa perasaan kecewa itu akan mempengaruhi motivasi kerja. Jadi kalau jadi pemimpin, ya janji ini memang perlu hati-hati gitu, karena kalau kita mau janji itu diperhitungkan dulu ya, bahwa janji itu akan bisa dipenuhi dengan baik. Karena apa? Setiap ucapan, setiap tindakan dari seorang pemimpin itu dicatat itu oleh anak buah itu, apalagi kalau sudah ada kata-kata janji yang menguntungkan bagi karyawan. Wah, itu pasti dicatat itu ya, tidak pernah akan dilupakan. Ya, padahal pemimpin itu sering lupa, kalau janji apa nggak lupa. Nah, inilah yang membuat seringkali anak buah itu menjadi demotivasi, ya, turun semangatnya gara-gara bosnya suka janji tapi hanya janji-janji saja. Kemudian senang melihat bawahannya ketakutan. Jadi ada seorang pemimpin, ya bahkan ini saya pengalaman punya teman jadi pemimpin itu selalu membuat bawahannya itu ketakutan. Dia senang kalau melihat bawahannya itu takut terus munduk-munduk ini ya. Kenapa harus seperti itu gitu loh ya. Seharusnya diberikan satu motivasi, satu keberanian untuk bisa menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Jangan dibuat ketakutan terus. Kalau orang dibuat ketakutan terus itu stagnan gitu, jadi pasif jadinya gitu ya. Kemudian sering memberikan tugas secara mendadak. Nah, memang ya di dalam organisasi kan ada sesuatu yang sifatnya mendadak, tetapi bukan terus-menerus gitu. Artinya
orang yang terus-menerus memberikan perintah mendadak itu tandanya tidak bisa membuat skala prioritas, ya, tidak bisa membuat perencanaan yang baik tentang apa yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi ini juga berat juga kalau sering tugasnya mendadak, waktunya mesti pendek, akhirnya anak buah itu tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, isinya cuma nanti dimarahi. Nah, ini akibatnya seperti itu. Akhirnya akan membuat kecewa juga sama anak buah karena dimarahi, pekerjaannya tidak baik karena waktu yang diberikan itu sangat pendek. Oleh karena itu kita harus bisa mengatur ya tugas-tugas itu dibuat semacam skala prioritas sehingga tidak mesti harus mendadak begitu. Baik, kita teruskan. Ya, kelemahan berikutnya adalah mematok target yang tidak rasional. Jadi kita di dalam perusahaan umpamanya saja ini kan selalu ada sasaran, tujuan dan target-target yang harus dicapai. Tetapi ya jangan sampai kita ini membuat target itu asal ngomong gitu, asal menentukan atau mematok target. Kan kita di dalam menentukan tujuan, sasaran, target itu kan harus dilihat dulu potensinya, kemungkinannya, bagaimana perkembangannya, tahun ini seperti apa, musimnya seperti apa, ya macam-macam aspek itu yang harus diperhitungkan gitu sehingga kita menentukan target itu sudah dihitung-hitung ini masih mungkin untuk dilaksanakan. Jangan katakanlah kemarin mencapai angka 100 gitu, ya kemudian tahun depan saya mematok target 150, nggak tahu caranya gimana, pokoknya targetnya 150 lah. Ini kan pimpinan yang mohon maaf ya rada ngawur gitu ya. Artinya memasang target itu tidak rasional, tidak diperhitungkan dari berbagai aspek. Mestinya kalau yang masuk akal rasional itu dari 100 naiklah menjadi 115 atau 120 begitu. Itu masih memungkinkan. Karena apa? Karena begitu kita ini mematok ya target yang tidak rasional, itu yang ada justru demotivasi. Karena apa? Karena merasa anak buah itu, wah ini nggak mungkin ini saya bisa melakukan, udah malas lah gitu. Wong mestinya 120 aja berat kok, disuruh 150 dari mana ini? Nah, itu. Jadi akan membuat orang demotivasi. Sehingga memasang target itu seharusnya pakai rasional perhitungan. Ya, kemudian melakukan ya kelemahan berikutnya adalah melakukan pengawasan terlalu berlebihan ya. Jadi kita ini di dalam sistem manajerial pengawasan itu harus kita ciptakan, harus kita buat model pengawasan di dalam satu organisasi di mana orang atau setiap masing-masing orang itu bisa mengawasi dirinya sendiri dengan baik. Ya, jadi kalau kita persentase yang ada, yang biasanya ada itu kan begini. Jadi pengawasan itu 80% dari atasannya, 20% dari diri kita sendiri. Nah, sekarang harusnya dibalik. Bagaimana menciptakan satu sistem ya sehingga budaya kerjanya itu bahwa seseorang karyawan atau anggota organisasi itu bisa mengendalikan atau bisa mengawasi diri sendiri itu 80%, baru 20% dari atasannya. Bukan terus-menerus atasan itu ngawasi yang berlebihan, akhirnya apa? Ya anak buah itu jadi enggak nyaman begitu yang pertama. Yang kedua, ya waktunya atasan itu habis untuk itu sehingga tidak bisa berpikir yang lebih strategis. Harusnya diciptakan satu sistem di mana atau satu budaya seseorang atau karyawan itu bisa mengawasi dirinya sendiri paling tidak 80% ya. Jadi tanpa ada pengawas pun kita akan bekerja baik. Begitu. Kemudian ini sudah 20 ini tadi dan waktunya juga sudah hampir habis. Khawatir seperti minggu lalu terpotong langsung ya 1 jam, ini mungkin tinggal kurang 5 menitan gitu. Ya, baik. Sudah ada 20 tadi. Sebetulnya banyak ini ya. Saya ada satu buku sendiri yang judulnya 140 kelemahan para pemimpin. Jadi 140 karena saya saya teliti, saya cermati, saya cari apa kira-kira kelemahan dari banyak pemimpin ini. Saya kumpulkan dari satu buku, judulnya 140 kelemahan para pemimpin gitu ya. Jadi ini hanya 20 saja yang saya sampaikan, mungkin nanti suatu saat akan saya sampaikan kelemahan yang lain. Baik, kesimpulannya, yang pertama,
belajar itu yang efektif dan efisien adalah dari pengalaman orang lain. Kemudian yang kedua, pengalaman yang baik kita pakai dan kita kembangkan. Kemudian sedang pengalaman yang jelek kita buang. Banyak pemimpin melakukan hal negatif tetapi tidak menyadari. Ya, ini karena tidak tahu bahwa itu salah gitu. Karena tidak pernah belajar gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, materi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagai pemimpin seharusnya kita ini berperilaku yang baik dan mulia. Supaya apa? Anak buah kita ini bisa mencontoh kita, dan kalau kita ini berbuat baik akan memberikan semangat motivasi kerja kepada bawahan atau anak buah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyuna atas paparannya yang luar biasa selama 1 jam ini. Dan ternyata mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini 20 kelemahan pemimpin dalam mengelola SDM kita jadi tahu ya. Dan tadi sudah dijelaskan di awal sampai akhir beberapa hal yang kelihatannya remeh tapi membuat kita juga sering melakukannya begitu ya. Bagaimana kita mengapresiasi karyawan atau bawahan kita, bagaimana kita memberikan peringatan, teguran, nasihat dan sebagainya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan tim kita yang ada di bawah gitu supaya mereka bisa bangkit bersama, bisa menjadi terpromosi, menggantikan posisi kita bila mana kita pindah atau kita keluar dari perusahaan. Dan ini sudah dijelaskan semuanya, dan tadi juga Abi sempat chatting gitu ya, chattingan dengan Mas Zaki Gibran, karena dia juga pernah merasakan hal yang sama yang pernah diceritakan oleh Pak Suyitno, dan dia juga ingin sekali kalau bisa kembali ke masa lalu, dia akan melakukan banyak perubahan terhadap gaya kepemimpinan yang dia miliki. Dan memang gaya kepemimpinan masing-masing orang itu berbeda-beda, itu sebabnya kita mesti menjadi pemimpin yang agile. Agile itu luas ya, luas dan adaptif gitu ya, sehingga kita bisa menguasai segala model kepemimpinan disesuaikan dengan karakter karyawan atau bawahannya. Itulah cara pemimpin yang baik, yang sesuai dengan zaman masa kini, karena perubahan telah membuat segala hal yang berhubungan dengan kepemimpinan itu mulai banyak bergeser. Nah, itu sebabnya mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bermanfaat buat kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih, selamat melakukan atau menyambut bulan puasa Ramadan, dan kita insya Allah akan berpuasa bersama-sama selama 1 bulan penuh. Dan kami, saya Virgianto Budi Prabowo dan Pak Suyitno Irmim mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di acara Jumat depan. Terima kasih Pak Suyitno. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitno. Ya, terima kasih kembali. Ya, Kita saya tutup dulu. Ya. Oke.